guys, Cirebon. Oke, hari ini kita mau bikin bungopang ya. Guys, Cirebon. Bungopang itu apa sih teh? Kalau bungopang itu memang nama dari Koreanya, aslinya memang bungopang. Jadi nggak ada artinya. Jadi nama makanan itu di Korea memang bungopang. Kalau asli dari Koreanya itu isiannya itu memang original red bean. Nah, saya modifikasi dengan berbagai varian rasa. Gitu. Kita mulai masak aja ya. Oke. Harus dipanasin dulu berarti ya teh ya? Iya, ini harus panasin dulu. Ini kalau apa bungopang itu bentuknya ikan begini teh? Iya, bentuknya memang ikan bungopang. Ini ikan mas apa ikan koi teh? Apa ya, nggak bisa ngomong dia ikan apa ini ya? Iya. Ini dikasih minyak biar nggak lengket. Minyak apa teh? Minyak goreng. Oh minyak goreng. Panas. Ini kalau cetakan gini mahal nggak sih teh? Enggak sih. Tapi aku udah cari-cari di toko perabotan makanan itu nggak ada, jadi aku belinya online. Oh di online berapaan teh? Ini murah, nggak nyampe 200.000, sekitar 150 sampai 180. Satunya? Satu. Ini ada apa aja teh? Ini coklat. Ini ya? Ya. Coklatnya coklat apa teh? Coklat crunchy dia, jadi kayak ada crunchy-nya gitu. Oh yang buat di roti-roti gitu teh? Ya, ini lotus biskuit sama crunchy juga. Nah ini dalamnya. Terus yang ini ada green tea sama crunchy juga. Crunchy juga ya? Jadi dia kalau pas digigit itu ada crunchy-crunchy-nya. Ini apa teh? Ini Oreo. Oh dipanasin dulu ya teh? Ya, jadi ini harus dipanasin dulu coklatnya. Jadi biar adonannya bisa ngembang. Kalau idenya sendiri dari mana teh? Kalau idenya sendiri sih muncul begitu saja kali ya. Jadi aku tuh memang seneng banget Korea. Enggak, kalau dibilang sih bukan K-pop sih, tapi karena sering kayak nonton drakor gitu, terus suka sama BTS juga, tapi nggak termasuk ARMY ya. suka gitu, belum dikatakan suka ARMY gitu. Nonton YouTube, terus searching makanan-makanan Korea, ketemulah ini bungopang, terus berpikir kayaknya bisa kali ya bikin bisa kali ya gitu. Ya udah aku trial aja di rumah gitu kan. Ya udah akhirnya kenapa nggak jualan nih gitu. Udah ngasih sering-sering bikin di rumah, ngasih ke teman-teman, ke keluarga. Enak. Ya udah aku coba aja gitu buat buka usaha. Berarti dari drakor ke YouTube jadi ini. Iya. Jadi resep-resepnya di YouTube dong teh belajar ya? Resepnya YouTube semua. Jadi dari YouTube macam-macam gitu, aku trial nemulah resep ini sendiri gitu. Kan memang banyak ya di YouTube tuh ya resep-resepnya gitu. Nah itu apa teh? Ini adonannya. Ini mau rasa apa nih? Original ya? Ada apa aja teh? Ada original, Oreo, green tea, lotus, coklat, mozzarella. Bestsellernya? Bestsellernya kita ada original, Oreo, sama coklat. Oke, bestsellernya. Original ya? Oke. Original sama Oreo ya. Ini teh kalau adonannya sendiri apa sih teh? Adonannya itu sebenarnya gampang. Telur, susu, tepung, itu aja udah. Tepung apa tuh? Tepung terigu biasa. Oh jadi ini ya diisi itu ya? Iya, diisi. Kalau ini apa tadi teh? Ini original. Original. Oreo. Oh jadi setengah dulu teh ya? Oke, kita tutup ya. Annyeonghaseyo, Cirebon. Halo guys.
guys, perkenalkan nama aku Manda, pemilik Bungopang di Cikon, Food Street Cibinong di Jalan Raya Mayor Oking, tepatnya di samping KFC. Jangan lupa untuk warga Cibinong, Bogor, Depok, Jabodetabek, kalau bisa se-Indonesia, K-popers nih ya, army ini bakal ketemu ayang-ayang, ayo mampir, jangan lupa ya, ini ada ayang-ayang kalian. Kegiatan sekarang selain jualan apaan teh? Kegiatan aku Senin sampai Jumat. Kalau pagi jam 8 itu kerja karyawan swasta. Pulang kerja jam 5 aku dagang di sini gitu. Pagi kerja, malam jualan. Ya. Capek nggak? Capek, tapi gimana ya? Pas udah jualan terus ngeliat ada yang beli, di aku tuh kayak capeknya hilang, jadi kayak happy aja aku. Ini teh kan masih kerja tuh. Sekarang jualan apa emang ada ke arah nanti mau lepas ini pengen mulai merintis usaha atau emang iseng aja sih kalau kayak gini? Belum ada sih, masih kayak selagi masih bisa berjalan dua-duanya kenapa enggak aku bilang kayak gitu. Tadi dompetnya 2 ya? Nanti kena kiri. Oh, ini nih. Oh ini Ya. Bungopang. Segini berapa teh satunya teh? 10.000. 10.000 berarti 2 20.000. 20.000. Oke, Sudah matang. sudah matang. Kamsahamnida. Ya. Berapa kak? Ini mas 10.000. Ya. Gabut banget. Nih kalau bikin usaha nih kan udah lumayan itu ya. Udah jalan tuh 4 bulan ya. Ada nggak sih teman-teman yang usil nggak seneng gitu ke usaha teteh gitu? Nyinyir apalah. Apa ya? Aku sih belum menemukan sih yang kayak gitu. Tapi kemarin selentingan temen aku mau kesini, katanya aku tutup, padahal aku buka. Ceritanya teman kantor aku tuh mau main ke sini. Nah, aku ditelepon posisinya aku lagi sholat. Katanya booth aku, lapak aku tuh tutup. Padahal ada yang jaga temen aku di sini gitu. Aku sampai kekeh-kekehan, enggak tutup Manda, buka Pak, kata aku gitu. Tutup saya. Bapak ke depan booth saya, iya tutup. Saya lagi sholat maghrib, kata aku gitu kan. Enggak tutup Manda, aku ya udah besok lagi dipakai, besok ke sini. Padahal di situ ada temen aku lagi jaga gitu. Terus 2 teman kantor lewat aja. Aku panggil kan, Dewi kan namanya Dewi. Dewi, di sini tadi kelihatan gitu. Suka bercanda gitu. Wah, gitu. Ada lagi customer dia tuh pernah beli ternyata. Kak tadi aku udah sampai belum tutup, kata dia gitu. Terus aku penasaran, aku balik lagi, kata dia gitu kan. Enggak kok, buka kok. Tapi tadi aku lihat tutup gitu. Oh ya udah, kata aku gitu. Jadi ya udah, itu kan aku dengar cerita doang kan. Makanya aku pas habis tahu kayak gitu, aku kalau ngadon aku selawatan jadinya. Masya Allah, ada hikmahnya ya. Tapi setelah selawatan gimana sekarang teh? Ada kejadian gitu lagi nggak? Belum ada sih, belum denger lagi. Itu awal-awal pertengahan itu? Itu pertengahan. Pertengahan. Kan awal rame ya, mungkin udah mulai rame pertengahan mungkin. Bulan pertama itu aku rame banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pertengahan bulan kedua, bulan ketiga gitu. Lewat kosong gitu. Tuh katanya. Allah ya, masa Oh, percaya gitu tuh. kan. Kalau 1-2 orang masih gitu ya. Ini udah ketiganya ya. Ketiga udah kan kata dia ngomong kayak gitu, aku mah oh ya udahlah. Percaya tapi ya udah, bismillah aja gitu. Rezeki mah enggak kena. Harapan ke depan teteh apa nih? Aku sih pengennya bukan cuma warga Cibinong aja sih ya. Kalau bisa Jakarta semua Indonesia tahu gitu. Kalau ada loh makanan Bungopang gitu, dan nggak cuman aku aja gitu yang bisa, yang lain juga bisa kok gitu. Nggak harus beli, kan banyak tuh franchise atau apa gitu. Sebenarnya kita juga bisa bikin sendiri gitu, asal kitanya niat belajar gitu, mencari tahu.
motivasinya teh buat teman-teman yang baru mau memulai usaha teteh nih? Motivasinya buat teman-teman jangan takut kalau misalnya mau buka usaha, kita tuh harus yakin dulu ke diri kita sendiri kalau kita tuh sebenarnya tuh bisa gitu. Jadi jangan pernah takut gitu untuk memulai sesuatu yang baru nih. Kayak aku kan ini istilahnya baru terjun di dunia usaha, buka sendiri gitu, aku sendiri yang dagang, aku sendiri semuanya aku gitu yang modal sendiri gitu. Jadi jangan takut.